Selamat datang di podcast Kunci Terakhir. Seperti biasa, seperti channel-channel horor kebanyakan, channel kami berisikan tentang hal-hal horor dan lain-lainnya. Saya tidak sendirian, nama saya Dion. Saya Cia. Dan saya Muksin. Kali ini kami akan membahas soal thread viral. Thread ini diupload di X pada tanggal 12 September 2024 dengan judul Kisah Mistis Saditur di Bali oleh akun bernama Cerita Seram. Nah, ini langsung dibacakan oleh Cia. Jadi, 2023 yang lalu sekolahanku ngadain study tour ke Bali. Awal cabut dari sekolahan, masih aman-aman aja, nggak ada masalah ataupun kejadian aneh. Tapi pas bus kita nyampe di daerah hutan Situbondo, yang kanan kirinya itu hutan, itu aku duduk di pinggir samping jendela. Otomatis aku bisa ngeliat suasana di luar. Waktu itu aku lagi videoin buat aku kirim ke orang tuaku, buat ngasih kabar kalau kita udah nyampe di Situbondo. Waktu ngerekam itu aku lihat ada pocong lagi duduk di atas pohon. Cuma pas aku lihat di galeri HP, kok tiba-tiba gak ada. Awalnya aku mikir, oh mungkin karena aku capek aja, soalnya aku belum tidur dari pagi. Kita nyampe di pelabuhan jam 2 pagi, dan langsung naik ke kapal. Waktu di kapal, kita sharing cerita. Ternyata nggak cuma aku aja yang lihat pocong di hutan Situbondo, tapi ada 2 temanku yang lihat juga. Nah, ini itu adalah awal kejadian serem yang aku sama teman-temanku alami. Jam 5 pagi kita nyampe di Bali dan langsung mampir ke resto buat makan, istirahat, sama mandi. Setelah itu kita langsung berangkat untuk ke lokasi berikutnya. Nah, singkatnya kita tuh udah sampai di hotel jam 12 malam. Nah, hotel itu ada 7 lantai dan 1 rooftop. Lantai 1, 2 itu ada di bawah tanah, dan lantai 3 itu adalah lobby. Waktu itu aku kebagian di lantai 5, karena lift penuh, akhirnya aku sama 1 temanku mutusin buat naik tangga. Katanya lantai 5 itu cuma di atas lantai 3. Awalnya aku mikir, bukannya setelah lantai 3 itu lantai 4 ya? Tapi ternyata benar, di atasnya lantai 3 lobby itu langsung lantai 5, jadi lantai 4 tuh nggak ada. Ya udahlah, aku nggak mikir aneh-aneh karena ya emang aku beneran udah capek. Kita langsung masuk ke kamar masing-masing. Hari pertama di hotel aku nggak ngerasain apapun. Sampai di hari kedua di hotel, barulah temanku ini cerita kalau malam-malam pintu kamarnya itu diketuk-ketuk. Padahal itu adalah balkon, dan balkon itu tuh disekat sama tembok. Jadi gak mungkin ada orang yang bisa masuk ke balkon atau lewat di balkon itu. Karena dia takut, jadi gak digubris, gak dibukain. Aku juga mulai ngerasain kalau hawa di hotel ini tuh makin gak enak. Ada satu kejadian aneh lagi. Di hari pertama pas aku di hotel itu, kita bareng-bareng nanyain arah kiblat. Karena di kamar hotel ini gak ada petunjuk arah kiblat buat sholat. Sekitar jam 4 atau 5-an, kita tuh nanya ke cleaning service. Karena waktu itu kita lihat ada mas-mas cleaning service lagi jalan di lorong hotel. Pas kita tanya, mas-mas CS itu nggak jawab. Aku pikir masnya nggak tahu apa yang kita omongin. Kita sampai ngulang 3 kali nanya ya. Sampai akhirnya masnya notice, dia jawab gini, "Maaf, saya kurang tahu." Tapi suaranya tuh lirih banget, malah hampir nggak kedengeran. Sebenarnya ya nggak ada yang aneh dari mas-mas itu. Tapi mukanya dia tuh kayak kelihatan pucet banget. Kita udah coba buat pakai aplikasi arah kiblat juga. Tapi HP-ku sama teman-temanku itu semuanya beda arahnya. Jadi kita bingung. Akhirnya kita mutusin buat turun ke resepsionis. Beli arah kiblatnya kemana ya? Akhirnya kita diantar tuh ke kamar kita masing-masing buat dikasih tahu arahnya. Terus kita cerita kalau tadi kita sempat tanya ke mas-mas CS, tapi malah dijawab gini sama resepsionisnya. Di sini cleaning service-nya itu mulai kerja jam 7, Mbak. Bodoh amat lah, di situ kita nggak gubris. Setelah ngucapin makasih, kita langsung sholat karena kita ngejar waktu buat sholat subuh. Habis sholat, kita langsung beres-beres. Habis sholat, kita bahas-bahas tentang lantai 4 di hotel ini. Kok gak ada lantai 4-nya ya? Jadi urutannya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kalau menurut artikel yang aku baca, ternyata kenapa bangunan hotel atau mall itu gak ada lantai 4-nya? Karena menurut di budaya Tionghoa itu angka 4 memiliki pelafalan yang mirip dengan kata mati. Singkatnya, kita tuh mulai packing buat ke Jogja. Nah, pas udah beres semua, tiba-tiba aku tuh ngerasa kalau ada barang yang kurang. Aku cek lah di notes. Aku mikir udah semuanya aku masukin koper.
Sampai di jam 8 pagi kita kumpul di lobi buat check out. Di situ aku sadar kalau andukku tuh ketinggalan di kamar. Aku langsung minta lagi kuncinya ke resepsionis dan bilang kalau aku mau ambil anduk di kamar karena ketinggalan. Tapi kata mbaknya, kalau kamar lagi dibersihin itu jadi nggak dikunci. Aku sama temanku langsung masuk ke kamar. Pas masuk aku kaget karena di situ ada mas-mas CS yang pucet itu lagi di balkon kamar. Karena posisi anduk ada di kamar mandi, aku nggak nyapa masnya tapi langsung masuk kamar mandi dan ambil anduknya. Pas keluar temanku bilang, lihat gak sih tadi masnya pucet banget. Aku yang waktu itu nggak ngeliat detail mukanya pun bilang, nggak tahu. Akhirnya kita check out dan pulang ke Jogja. Waktu pulang kita sempat ketemu sama kakak kelas yang pernah study tour dan nginep di hotel itu. Katanya, kalau cleaning service yang ada di hotel itu nggak pernah nyaut kalau diajak bicara. Sama kayak apa yang aku sama teman-temanku alami. Gong dari cerita ini ketika salah satu temanku tuh nimbrung. Sebut aja namanya Saras. Dia cerita kalau dari awal lihat hotel itu udah aneh dan pas masuk Saras ngecium ada yang nggak beres. Dari nggak adanya lantai 4, mas-mas CS yang nggak nyaut waktu diajak omong. Dan mayoritas di kamar itu full kaca. Jadi dia cerita kalau waktu pertama kali sampai di hotel, dia langsung mandi dan selesai mandi dia nonton TV. Waktu nonton TV itu ada delay dikit yang bikin layar TV-nya itu jadi hitam. Tiba-tiba dia ngeliat ada kayak mas-mas tinggi berdiri di belakang dia. Waktu dia tengok udah gak ada. Dan kita dapat fakta kalau dulu pemilik hotel itu punya 4 anak dan anak keempat beliau itu disabilitas. Karena sering dibully sama teman-temannya, akhirnya dia bundir di lorong itu. Dan akhirnya keluarga memutuskan buat gak adain lantai 4 itu. Selesai. Anjir. Ini ngono. Ya apa sih, merinding. Gila sih, merinding banget, keren banget cerita thread ini. Tapi yo iki yo Bali sih. Ya mau gimana pun Bali yo Bali. Tetap pasti mistis-mistis seperti itu. Ya apa. Jadi gimana nih ratingnya menurut kalian? Menurutku sih iki ya serem sih, tapi bukan yang soal kayak leak-leak sama kayak tempat-tempat relik. Cuman bahas orang meninggal ya 7/10 lah. Kalau kamu sih? Ya sama 7,5 lah, 7,5/10. Kok Cia gimana? 7. Kayak kurang aja ceritanya. Kurang serem. Oke, kita sudah di penghujung podcast. Gimana Sobat KT? Tertarik untuk coba nginep di hotel horor? Ya, sekian dulu dari kami bertiga. Saya Dion. Saya Cia. Dan saya Muksim. Pamit undur diri. See you.